domba kecil ini. Hanya melihatnya saja sudah terlihat lezat. Kita bisa makan kambing panggang utuh sekarang. Ini gawat. The film was translated and Kakak, narrated ini by gawat. media. Kakak ini gawat. Jandawang membela orang untuk merebut kakak perempuan. Apa? Pergi, pulang. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Maju dan seret gadis ini pergi untukku. Hentikan kalian semua. Pergi. Xiaoqi benar-benar kembali setelah menangkap kambing. Nah, Ibu, Huilan, kalian berdua baik-baik saja. aku baik-baik saja kakak. Itu benar-benar kambing. Besar sekali. Beratnya pasti lebih dari 100 jin. Di masa-masa ini, jika aku bisa makan sedikit daging kambing, aku rela mati. Jika kita makan setengahnya, dan menyimpan setengah, kita masih punya puluhan liang perak tersisa. Kita kaya, kita kaya. Jandawang, kambing ini ditangkap oleh putraku. The film was translated Putraku, and cepat jual kambing narrated itu. by media. Adik perempuanmu, tebus kembali. Penebusan. Kau tulang belulang tua, apa nilaimu? Memang benar putramu menangkap kambing ini. Tapi jangan lupa, hati putramu sepenuhnya milikku. Aku bahkan tidak perlu bicara. Putramu akan memberikan seluruh kambing itu kepadaku. Jaki, sejauh yang kau ketahui, adalah seperti anjing yang patuh. Jika kau menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan berani pergi ke barat. Kambing ini, secara alami adalah milikmu. Apakah kau dengar itu? Xiaoqi agar bisa menikah denganku. Bersedia melakukan apa saja. Ini adalah sesuatu yang seluruh desa tahu. Jangan pikir aku beri sedikit daging kelinci, kau bisa jati begitu besar kepala. Di hati Xiaoqi, Jandawang akan selalu menjadi yang utama. Ki, kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Kau menanganinya secara pribadi. Mereka tidak akan berani menghentikanmu. Bagus-bagus. Cepat pergi. Selesaikan lebih awal, jadi aku bisa melayanimu lebih cepat. Layani adikmu. Janda bau yang suaminya sudah The mati. film was translated Siapa yang memberimu and nyali narrated untuk by memfitnah keluargaku? media. Dia bahkan menyentuhnya sekarang. Selamat close. Menunjukkan 10 orang. Saldo 125. Itu sudah 125 poin. Aku kaya. Jaki, kau sekarang benar-benar berani demi keluargamu. Memukulku. Kau telah melawan surga. Aku memberimu dua pilihan. Entah kau patuh sekarang, bawa adikmu, dan kirim dia ke rumah bordil. Dan aku akan demi domba itu tidak mempermasalahkannya. Atau kau tidak akan pernah melihatku lagi. Jaki, kenapa kau masih berlambat-lambat? Cepat ikat adikmu. Jandawang, dia mulai serius sekarang. Sebelumnya setiap kali aku marah, dia akan dengan bersemangat memohon padaku. Dia membuatku kehilangan muka hari ini. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Seperti yang diharapkan, dia masih tidak bisa melepaskanku. Karena kau tahu kau salah, maka berlututlah, dan dengan patuh meminta maaf padaku. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk melihatku lagi. Wanita babi, kau mencari masalah kan? Sebelum kau kabur, kembalikan akta penjualan adikku. Ibu kakak perempuan. Apakah kalian lihat itu? Kakak benar-benar sudah berubah. Matahari terbit di barat. Jaki ini benar-benar memukul Jandawang. Di tahun bencana ini, kita semua bergantung pada Xiaoqi untuk bertahan hidup. Sekarang sikapnya terhadapku telah berubah sepenuhnya. Karena itu masalahnya, maka domba ini harus menjadi milikku. Jaki, akta penjualan adikmu ada di sini. Jika kau ingin mendapatkannya, kau harus menukarnya dengan seluruh domba. Jandawang, karena aku sudah menerima 30 jin gandum. Hari ini, jika kau tidak membawa orang itu pergi, kau harus membayar ganti rugi 3 kali lipat. Itu hanya beberapa doa beras kasar. Sembelih domba itu dan aku akan memberimu 25 jin daging. Itu sudah cukup. Apakah kau menganggapku pengemis? Kau mendapatkan seekor domba utuh secara gratis, dan hanya memberiku 25 jin. Mengenai domba itu, aku ingin setengah bangkai. Bahkan setengah bangkai kurang. Lebih baik daripada kehilangan segalanya. Maka aku akan menyetujui persyaratanmu. Ambil setengah bangkai. Seseorang, sembelih domba itu. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Apa? Kau tidak mau? Akta penjualan adikmu lagi. Hari ini,
Kau tidak akan bisa membawanya pergi seperti ini. Dan adikku, kau pasti tidak akan bisa mengambilnya. Dengan begitu banyak dari kita di sini, mungkinkah kau masih berniat merebut akta penjualan ini? Karena kau berani merebutnya, kenapa aku tidak bisa? Tetangga, jika ada yang merebut akta penjualan dari tangannya dan mengembalikannya Film padaku, was translated daging kambing ini, and narrated semua by orang M. Media. akan berbagi bersama. Serbu. Rebut. Apa yang kau lakukan? Kalian rakyat jelata yang jahat. Apa yang kalian lakukan? Jangan bodoh. Syaki dan Jandawang berkolusi. Jika mereka benar-benar berkelahi, kita bahkan tidak akan mendapatkan supnya. Biarkan mereka bertarung dulu. Sempurna. Lebih sedikit sumpit berbagi daging. Kau yang pintar. Berikan padaku. Aku mendapatkannya. Aku mendapatkannya. Bajingan. Beraninya kau menghancurkan kontrakku. Setiap kesalahan ada pelaku, setiap hutan ada pemilik. Siapapun yang mengambil barangmu, kau pergi cari mereka. Aku salah. Jaki. Jalan. Jika tak bisa kumpulkan gandum 3 kali lipat 3 hari, aku akan menggunakan tulangmu untuk membayar utang. Jaki. Syaki, aku salah. Jinan benar-benar akan membunuhku. Selama kau bersedia menyelamatkanku, aku akan mematuhimu sekarang juga. Aku akan memberikannya padamu sekarang juga. Jaki. Enyek. Telanjang bulat. Aku merasa itu menjijikkan. Tolong sampaikan belasungkawa saya kepada keluarga janda itu. Jika 50 jin melet tidak terlihat dalam 3 hari, ambil mayat dari kuburan masang. Bawa dia pergi. Jaki. Jaki. Para penduduk desa, bawa domba ini, pergi cari kepala desa. Mari kita bagi daging dombanya. Tuan Muda Xiao, kebenaran, 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 kebenaran. Ayo pergi. Kakak. Di tahun bencana ini, seekor domba hidup sebanding dengan emas. Kakak seharusnya tidak melakukan ini untukku. Gadis bodoh, kamu adalah adikku. Bagaimana bisa seekor domba dibandingkan denganmu? Apa yang terjadi sebelumnya? Kakak telah membuatmu bersalah. Itu tidak akan terjadi lagi. Mari kita pergi mencari kepala desa juga. Bagi daging dombanya. Aku akan memasaknya untukmu malam ini. 3 domba panggang. Hari, kita punya daging domba untuk dimakan. Hari. Kepala desa, kenapa kau masih berlambat-lambat? Cepat bagi dagingnya. Mulut ini, kelaparan gila. Seoki berburu domba. Bagaimana seharusnya ini dibagi? Dia yang memutuskan pada akhirnya. Mari kita tunggu dia sedikit lebih lama. Menunggu apa? Jaoki berkata, domba ini, seluruh desa kita akan membaginya. Dia pada dasarnya tidak punya bagian. Kami bahkan membantunya merebut kembali akta penjualan potongan daging ini. Jika dia berani menyentuhnya, aku orang pertama yang akan keberatan. Sekarang kamu ingat bahwa kamu ikut berusaha. Tadi ketika kita merebut kontrak, kalian berdua lari lebih cepat dari anjing. Sekarang kamu jadi bersemangat. Omong kosong. Bukankah kita bergegas maju tadi? Kami memberimu kesempatan untuk pamer. Kita semua dari desa yang sama. Bukankah sama saja siapapun yang naik? Seluruh domba ini sangat gemuk sampai meneteskan minyak. Kalian ingin menelannya sendiri. Tidakkah kalian takut makan sampai mati? Semuanya diam. Seoki ada di sini. Hari ini, terima kasih kepada semua penduduk desa atas bantuan kalian. Jika bukan karena kalian, adikku, mungkin sudah diseret pergi oleh Jandawang. Domba ini, semua orang mendapat bagian. Cepat bagi. Ini seperti tahun baru. Bagus. Ini tahun baru. Sudah kubilang, seharusnya sudah dibagi sejak lama. Kita harus menunggunya datang. Apa bedanya jika dia datang? Aku hanya ingin tahu, berapa banyak jin yang bisa didapatkan setiap orang? Bau daging kambing ini tercium membuatku, kakiku menjadi lemas. Kepala desa. Domba ini, semua orang mendapat bagian. Kecuali Xiu Chunmei dan Li Xiufang. Jika mereka berdua ingin makan daging, mereka harus pergi meminta pada Jandawang. Tepat sekali. Siapa suruh kamu menjilat Jandawang? Kali ini, hancur. Jaki, dasar tidak tahu terima kasih. Bibi Li dan aku sudah banyak membantu keluargamu. Sekarang kamu berbalik memusuhi dan menyangkal kami. Membantuku, kalian berdua dengan mulut kotormu, memfitnah keluarga kami setiap hari. Apakah kalian menyebut ini membantuku? Baru 2 hari yang lalu kalian memarahi adikku, tanpa ampun. Apakah kalian menyebut ini membantuku? Domba ini, aku menggunakannya untuk berterima kasih.
Kepada para dermawan, kalian berdua ini bahkan dipertimbangkan. Tepat sekali. Hal macam apa mereka itu? Tak tahu malu. Ya Tuhan. Kita berada di desa yang sama. Tetapi kamu masih berbicara tentang kedekatan dan jarak. Jaki, kamu bilang domba ini dimaksudkan untuk membalas kebaikan penduduk desa. Jika kamu tidak membiarkan kami memakannya, keluargamu bahkan tidak boleh berpikir untuk memetik sehelai pun bulu domba. Jika kamu ingin makan daging, kecuali kamu memberi kami bagian. Mengapa kami tidak boleh makan daging? Tunggu dan lihat saja. Domba ini sangat gemuk. Keluarga Xiao tidak akan tega untuk memberikannya. Sekarang tahun kelaparan. Daging ini lebih berharga daripada emas. Selama mereka berbagi daging, bagian kita tidak akan hilang. Baiklah. Aku menyatakan ini dengan jelas. Dari domba ini, keluarga Xiao kami tidak akan makan satu gigitan pun. Kakak, bagaimana bisa kakak? Demi kedua, orang tua tak tahu malu itu membuat kita tidak makan sepotong daging pun. Sekarang lihat apa yang terjadi. Domba yang kakak buru, seluruh desa makan daging domba. Tetapi keluarga kita bahkan tidak bisa mendapatkan seteguk kuahnya. Huilan, berhenti bicara. Kakakmu melakukan ini hanya untuk menyelamatkanmu, Jeti. Benar, kakak perempuan. Selama keluarga kita The baik-baik film was saja. Tidak apa-apa jika kita translated tidak and makan. narrated by M. Media. Siapa bilang keluarga kami tidak akan makan daging? Jika aku bilang aku akan membiarkanmu makan, aku pasti akan memastikan kalian makan. Pergi periksa dapur dan lihat apa yang ada di sana. Oke, Pergi. selamat sos. Seluruh desa makan daging kambing yang Anda bagikan. Menunjukkan 130 orang di desa. Anda mendapatkan nilai kejut 1.300 poin. Jadi aku punya 1410 poin. Kita kaya. Ibu, kakak perempuan, cepatlah datang. Ini daging. Ini hebat ibu tumpukan daging yang begitu besar. Ibu, ayo pergi. Untungnya ketika aku kembali, aku menebus seekor domba di toko sistem. Aku memanggannya menggunakan cincin ajaib. Memanggang seluruh domba. Aku sudah lama menginginkan ini. Ayo. Hari ini kalian semua, buka saja perut kalian, dan makan sampai kenyang. Adapun sisanya, aku akan memikirkannya. The film was Lupakan translated saja. and Mari kita makan narrated saja. by M. Setidaknya Media. daging domba ini dimakan keluarga kita. Ini lebih baik daripada sebelumnya. Ketika kakak memberikan semuanya kepada Jandawang. Rumah Jandawa. Bagaimana aku wanita tua ini harus hidup? Anakku, Sun Xiu Jeng Ibu Jandawa. kau harus mencari cara untuk menyelamatkan adik perempuanmu. Ibu, Wang Hui kakak laki-laki Jandawa. jangan khawatir. Shoki tidak bisa melarikan diri. 100 jin millet ini. Dia harus berikan. Tapi Zhaoqi sekarang bahkan tidak bisa melihat adikmu sekalipun. Dia sudah lama berubah pikiran. Mengapa dia masih mau membayar gandum itu? Ibu, apakah ibu lupa? Shoki mencintai adik. Siapa di seluruh desa yang tidak tahu itu? Jika aku menyebarkan kabar bahwa dia memanfaatkan adik, lupakan 50 jin millet. Bahkan daging di rumahnya akan menjadi milik kita. Dulu, kita bahkan tidak mampu membeli roti jagung kukus. Sekarang di tahun kelaparan ini, seluruh desa kelaparan. Namun keluarga kita masih bisa makan daging dengan lahap. Ibu, rasanya seperti mimpi. Kakak, apakah kita masih bisa makan daging besok?
Xiaohu, jangan bicara omong kosong. Kakak hanya beruntung hari ini. Bagaimana dia bisa berburu setiap hari? Kakakmu bertanya padamu, apakah kamu ingin makan daging babi rebus? Apa itu babi rebus? Tunggu sampai nanti malam. Kakakmu menangkap babi hutan. Dan aku akan memberitahumu apa itu daging babi rebus. Ibu, kakak perempuan. Apakah kalian dengar itu? Kakak bilang kita akan makan babi rebus malam ini. Kakak, berhentilah membodohi anak itu. Bahkan tidak ada kelinci yang tersisa di pegunungan The sekarang, film was di mana ada translated babi hutan. and narrated Kita masih by punya M beberapa jin Media. beras putih di rumah. Selama kamu tidak pergi membantu keluarga Jandawang, merebus beras putih menjadi bubur, masih bisa bertahan untuk kita sebentar. Aku tidak akan membantu mereka sama sekali. Huilan, jangan khawatir. Kakakmu. Setelah kejadian itu, sudah sadar. Aku sudah benar-benar bertobat. Jangankan membantu keluarga Wang lagi. Aku ingin mereka memuntahkan semua yang mereka ambil sebelumnya, termasuk pokok dan bunganya. Poin yang melebihi 1000. Seharusnya membuka mal tingkat lanjut. Aku harus mencari tempat untuk mencobanya. Kalian semua tunggu di sini. Aku akan pergi berburu babi hutan dan kembali. Aku pergi. Tolong! 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 Nona, apakah kau baik-baik saja? Terima kasih Tuan Muda, Sui Jingsu keponakan hakim daerah. karena telah menyelamatkan saya. Kau terluka. Saya terkilir pergelangan kaki saat berlari tadi. Aku akan memeriksanya untukmu. Jangan khawatir. Aku hanya memeriksa. Seberapa parah lukanya? Sepertinya kau mengalami patah tulang. Aku akan memasang tulangmu untukmu. Untungnya di dalam keterampilan berburu sistem, aku memperoleh beberapa keterampilan medis. Tahan sebentar. Selesai. The film was translated and narrated by M Media. Meskipun lukamu sudah diperbaiki, pembengkakan akan membutuhkan waktu lama untuk mereda. Di mana rumahmu? Bagaimana kalau aku menggendongmu turun gunung? Kakak laki-laki saya dan saya datang ke gunung untuk berburu. Tetapi kami terpisah oleh babi hutan. Dia seharusnya segera datang mencari saya. Baiklah. Kalau begitu aku akan membantumu duduk sebentar dulu. Ayo. Pelan-pelan saja. Lepaskan adikku. Kakak jangan gegabah. Sun Lin Chuan keponakan hakim daerah. Dia menyelamatkan saya. Dengan tubuhnya yang kecil, sudah cukup bagus jika dia tidak terluka oleh babi hutan itu. Kakak, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Jika bukan karena dia, saya sudah lama mati di mulut babi hutan itu. Babi hutan ini memiliki kulit tebal dan daging liat, dan kekuatan tak terbatas. Bagaimana mungkin dia bisa? Babi hutan ini, beratnya setidaknya 100 jin, namun dia mampu dengan santai mengangkatnya. Cukup. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku akan pulang.
Aku mengingatkanmu dengan ramah. Mungkin ada beruang malam ini. Tuan muda, babi hutan ini. Bisakah Anda meninggalkannya untuk kami? Kakak, dia baru saja menyelamatkan saya. Sudah jelas bahwa kantor Kabupaten Gubernur Prefektur melindungi 3 pedagang gandum utama. Harga gandum melonjak setiap hari. Bahkan jika paman dari pihak ibu kami adalah hakim daerah, dia tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi Anda menginginkan babi hutan itu. Babi hutan ini dapat ditukar dengan 3 pedagang gandum utama untuk jatah gandum bantuan bencana selama 1 hari. Jika kami gagal membawanya kembali, saya khawatir besok pagi-pagi sekali di luar tembok kota akan ada beberapa ratus mayat lagi. Kau ingin mencuri babi hutanku? Kami tidak berani. Tuan muda, ini adalah milik keluarga kami, Leontin Giok Pusaka. Kami hanya berharap untuk ditukar dengan daging babi guna menyelamatkan nyawa. Kakak, tuan muda ini, dia baru saja menyelamatkan saya. Semua orang berjuang selama tahun kelaparan. Mengapa kita tidak memikirkan cara lain? Kakak dan adik ini cukup jujur. Babi yang ditukar dari Mam masih ada di sini. Aku sendiri tidak kekurangan makanan, karena mereka berdua sedang berusaha menyelamatkan korban bencana. Kalau begitu mari kita berikan bantuan ini kepada mereka. Baiklah. Babi hutan ini milikmu. Apakah Anda benar-benar mau memberikannya kepada kami? Itu milikmu. Anggap saja sudah terjual. Aku pergi. Tuan muda, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Saoki. Aku kembali. Kakak, Lihat ini apa? kakak kedua, ibu. Kakak benar-benar berhasil memburu babi hutan. The Ibu, film was translated and narrated by M Media. Anakku, kamu tidak terluka kan? aku baik-baik saja. Aku memburu babi ini dengan menggali lubang. Malam ini, aku akan mentraktir kalian semua babi rebus. Anakku, kamu sudah menjadi mampu. Ibu, seperti apa rasa babi rebus? Ibu juga belum memakannya. Kau datang tepat waktu. Kudengar kau bisa berburu. Aku tidak menyangka kau akan berburu babi hutan. Kita sedang beruntung malam ini. Pemilik asli Deni Jandawang tidak menyisakan upaya untuk menyenangkan ibu dan anak ini. Dia bahkan memanggil wanita tua ini ibu. Dia pasti buta. Wang Hui, apa yang kamu lakukan? Merampok kita secara terang-terangan di siang bolong ya? Kakakmu menyakiti adikku, dan dia diculik oleh anak buah Jinan. Atau, ganti rugi kami dengan 150 jin milet. Atau, berikan kami babi hutan ini sebagai ganti rugi. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Kamu mengklaim 50 jin padahal itu hanya 150 jin. Mengambil keuntungan dari keluargaku belum cukup ya? Aku beritahu kamu, hari ini lupakan 150 jin. Kamu tidak akan mendapatkan 3 butir nasi. Ini bukan wewenangmu. Serang. Kau mau mencuri babiku? Sudahkah kau bertanya pada panahku dulu? Shoki, aku beritahu padamu. Berikan saja daging itu padaku. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak bisa tinggal di desa ini. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana tepatnya kau berencana membuatku tidak bisa tinggal? Shoki, kau tidur dengan adikku. Apakah kau akan menyangkalnya? Tidur dengan adiknya. Pemilik asli belum sentuh tangan Jandawang, bahkan belum pernah menyentuhnya. Anakku, apakah itu benar? Ibu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku akan menangani masalah ini. Kau bilang aku tidur dengan adikmu. Mana buktinya? Waktu, lokasi, saksi. Jika kau melewatkan satu pun, aku akan merobek mulutmu. Tanggal 18 bulan ketiga di gudang kayu pada jam kerbau. Aku melihatnya dengan jelas. Aku Son Xiu Jing, dan aku juga tidak akan menggunakan tubuh putriku sendiri untuk memfitnahku. Kau bilang aku tidur dengannya. Kalau begitu hitung waktunya. Dia seharusnya sudah hamil sekarang kan? Ayo pergi, kita akan memanggil Nenek Chow dan mencari Jinan untuk memeriksa tubuhnya. Kita tidak bisa pergi ke sana. Kita benar-benar tidak boleh pergi. Kita tidak boleh pergi. Ini, kita tidak bisa pergi. Ada apa? Kau takut? Bukankah kau ingin makan babi? Baiklah, jika Jandawang benar-benar hamil, aku akan memberikan babi ini padamu. Dan 50 jin milet yang kau utang pada Jinan. Aku akan membantumu melunasinya. Ibu, Shoki ini benar-benar telah berubah. Sebelumnya dia mudah dibodohi beberapa kata. Sekarang, dia telah menjadi orang yang berbeda. Itu kamu anak durhaka ini. Bukankah itu ide burukmu? Jaki, bukankah dulu kamu cukup berbakti kepada ibumu? Mengapa hari ini? Ada apa denganmu? Kau berani menyebut dirimu ibuku.
Jika kau sembarangan mengklaim kekerabatan lagi, percaya atau tidak aku akan menembus hati lever dan paru-parumu. Pergi, pergi, pergi. Tunggu. Ibu. Kupikir Shouki benar-benar telah berubah. Ternyata dia hanya menggertak. Aku dengar. Dia berburu 2 domba. Dia membagikan 1 kepada desa. Masih ada 1 lagi. Dan babi ini, kita akan mengambil semuanya. Ibu, kakakku sekarang tidak akan bertindak bodoh kan? Jaki, jika kamu tidak mau memberiku babi dan domba, mengapa kamu merebut jepit rambut peraku? Jepit rambutmu. Lihat baik-baik. Ini adalah tanda kasih sayang yang ayahku berikan pada ibuku dulu. Dulu aku bodoh. Kau menyukainya, jadi aku mencurinya dan memberikannya padamu. Sekarang saatnya mengembalikannya padaku. Kamu. Baiklah, aku akan mengembalikan jepit rambut yang rusak itu padamu. Cepat serahkan babi dan domba itu. Masih memikirkan babi dan dombaku. Sejujurnya, domba itu, keluargaku memakan semuanya dalam 1 kali makan kemarin. Babi itu ada di sini. Dan kau tidak akan bisa membawanya pergi. Seluruh keluargamu makan seekor domba utuh. Dosa besar yang kamu lakukan. Berhenti berteriak di sini. Aku beritahu padamu, selama bertahun-tahun ini, semua yang kau hutangkan padaku, kau harus mengembalikannya padaku sedikit demi sedikit. Jika tidak, Kalau tidak, apa yang ingin kamu lakukan? Sesuatu yang sudah kamu berikan, dan kamu ingin mengambilnya kembali. Di bawah langit ini, di mana ada prinsip seperti itu? anak panah-panahanku adalah prinsipnya. Kembalikan. Atau tidak. Ini, aku akan memberikan semuanya padamu. Ini, Ibu, milik seluruh keluarga kita. Ini semua yang tersisa. ibu, jika beri semua padanya, apa kita makan? Apa kita gunakan selamatkan adik? Dia sendiri yang mencari masalah. Siapa yang bisa dia salahkan? Hanya beberapa koin tembaga ini. Kau pikir kau bisa menyingkirkanku dengan ini? Kamu. Hei. Tidak mungkin. Ini adalah pusaka keluarga Wang Tua. Kamu tidak bisa mengambilnya. Koin tembaga dan leontin giok ini. Anggap saja itu kompensasi untuk semua tahun ini. Kau telah mengeksploitasi darat dan keringat kami. Sekarang pergi. Percaya atau tidak, aku benar-benar akan mengubahmu menjadi target hidup untuk ditembak. Shouki benar-benar sudah gila. Ayo pergi. Mereka benar-benar akan membunuh orang. Ayo pergi. Ibu. Inilah yang ayah berikan padamu dulu. Ayahnya. Kamu lihat sekarang kan? Putra kita. Dia sudah menjadi sukses. The film was translated Keluarga and Wang ingin mengambil narrated keuntungan by dari N kita. Media. Tetapi akhirnya kehilangan segalanya. Memang pantas mereka dapatkan. Leontin giok ini seharusnya bernilai lumayan banyak uang. Ibu, aku lihat tempat beras keluarga kita kosong. Tepat sekali besok aku akan pergi ke kota untuk mengisi tempat beras. Kamu yang putuskan. Ibu akan sepenuhnya mendengarkanmu. Kakak mengusir orang-orang jahat. Dia bahkan lebih hebat daripada jenderal-jenderal di buku. Kapan kau anak kecil? Belajar menjilat. Pergi. Bawa ibumu dan kakak perempuanmu ke dalam rumah. Sebentar lagi. Kita akan makan babi rebus. Baiklah. Ayo pergi, ayo. Selamat Sus. Mengejutkan 4 orang. Mendapatkan 40 poin nilai kejut. Nilai kejut Fos meningkat sebesar 40. Saldo poin saat ini 930. 930 poin tersisa. Baiklah, karena itu masalahnya. Maka besok aku akan menggunakannya di kota kabupaten. Tepat untuk melihat hadiah apa
yang bisa ditarik oleh sistem ini. Toko bubur Xiaoqi. Begitu banyak korban bencana, gelombang nilai kejut hari ini akan memecahkan tangga lagu. Bubur nasi putih. Seorang bodhisattva benar-benar telah menampakkan diri. Pelan-pelan. Sudah 3 tahun. Kita belum melihat sebutir nasi pun. Seteguk ini, bahkan jika itu berarti aku mati. Semuanya sepadan. Semuanya tolong jangan lakukan ini. Cepat bangun. Cepat bangun. Jika kalian benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka pergilah ke tempat lain. Bawa para korban bencana dari tempat lain ke sini juga, beritahu mereka. Bubur kami hari ini dijamin untuk membuat kalian kenyang. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Diri. Dermawan, Anda adalah bodhisattva hidup bagi seluruh keluarga kami. The Terima film kasih, was Dermawan. translated and Terima kasih, narrated Dermawan. by M. Terima kasih Media. Dermawan. Terima kasih Dermawan karena telah menyelamatkan hidup kami. Semoga Dermawan hidup 1000 tahun. Semoga Dermawan berumur 1000 tahun. Semoga Dermawan hidup 1000 tahun. Semoga Dermawan berumur 1000 tahun. Inilah seperti apa tahun bencana itu. Semangkuk bubur polos, cukup untuk membuat orang mengabaikan harga diri mereka. Semuanya tolong bangkit. Yakinlah, selama aku Xiaoqi memiliki sesuatu untuk dimakan, aku tidak akan membiarkan siapapun di sini kelaparan. Bubur ini hari ini. Aku jamin itu. Surga punya mata. Kita selamat. Tuan Muda Xiao adalah bodhisattva yang hidup. Seorang bodhisattva yang hidup. Seorang bodhisattva yang hidup. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Seorang bodhisattva yang hidup. Seorang bodhisattva yang hidup. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Semuanya tolong cepat bangun. Cepat dan datang ambil bubur kalian. Berhenti berlutut. Bangun sekarang. Cepat. Bangkit. Baiklah. Karena kalian semua tidak mau bangkit, maka aku akan berlutut di sini bersama kalian. Masalah ini. Anda tidak boleh. Anda tidak boleh. Dermawan 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 mohon segera bangun. Dermawan mohon segera bangun. Jadi, orang yang mengizinkan para korban untuk makan nasi putih adalah Dermawan. Semuanya tolong bangkit. Bangkit. Dermawan. Itu benar-benar Anda. Nona Sui, tolong berhenti memanggilku Dermawan. Panggil saja aku Xiaoqi. Kalau begitu, saya akan memanggil Anda. Tuan Muda Xiao, tolong berhenti memanggilku Nona Sui. Anda bisa memanggilku Jingshu. Jingshu, Tuan Muda ini. Kau mengenalnya. Ya, tidak hanya saya mengenalnya. Kakak laki-laki saya juga mengenalnya. Babi hutan yang dikirim sehari sebelum kemarin. Dihadiahkan oleh Tuan Muda Xiao ini. Tuan Muda Xiao telah menunjukkan kebaikan 2 kali. Dengan menghadiahkan babi hutan. Dan menyediakan bubur. Pejabat ini tidak punya cara untuk membalasmu. Mohon terima hormatku. Hakim daerah. Kau mempermalukanku. Tindakan kebajikan Tuan Muda Xiao benar-benar membuat pejabat ini kagum. Jika bubur ini direbus lebih encer, mungkin kita bisa menyelamatkan beberapa ratus nyawa lagi. Apa yang kau katakan? Buat buburnya lebih encer lagi. Lalu bagaimana mereka bisa mengisi perut mereka? Kau sebagai hakim daerah setempat memperlakukan para korban bencana seperti ini. Dermawan, Anda salah paham. Paman telah menggadaikan semua barang berharga di rumah besar, tetapi para korban bencana terus berkumpul, dan para pedagang biji-bijian mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Babi hutan yang dikirim kemarin hanya berhasil ditukar untuk 1 kali makan bubur tipis untuk para korban. Paman hanya ingin lebih banyak korban bencana untuk bertahan hidup itu saja. Begitu banyak korban bencana. Bagaimana dengan istana kekaisaran? Apakah istana tidak peduli? Jika mereka peduli, The mereka film akan was peduli 3 tahun lalu. and Sekarang, narrated by M. Media. bahkan uang perak untuk bantuan bencana pun tidak terlihat. Kalau begitu, istana kekaisaran juga tidak punya biji-bijian. Benar. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menahan bencana ini. Bertahan. Tidak perlu bertahan. Dengan aku Xiaoqi di sini, tidak perlu bertahan. Maksudku adalah, mulai sekarang, bubur untuk para korban bencana ini akan ditangani oleh Ku Xiaoqi.
Kira-kira berapa banyak korban bencana di kota ini? Lebih dari 10.000 orang. Terlebih lagi, jumlahnya masih meningkat setiap hari. 10.000 orang. Setidaknya 30 pos bubur diperlukan setiap hari. Aku hanya perlu berjalan-jalan sekali, dan nilai kejut akan langsung maksimal. Ini adalah peluang besar. Bagus. Luar biasa. Maksudku adalah, mulai hari ini, semua korban bencana di kota ini, aku akan menanggung kebutuhan mereka. Tuan Muda Xiao, ada 10.000 korban bencana di kota ini. Hanya menyediakan bubur setiap hari. Membutuhkan lebih dari 1.000 jin millet. Apakah Anda mungkin tidak bercanda dengan pejabat ini? Hakim daerah Anda salah paham. Jika Anda tidak percaya padaku, 1.000 jin beras ini, aku akan segera mengirimkannya. Namun, aku punya satu syarat kecil. Siapa di dunia beri bantuan bencana gratis? Jika dia bisa selamatkan 10.000 nyawa, bahkan jika itu merenggut nyawaku, aku akan menerimanya. Bagus, selama pejabat ini bisa melakukannya, aku sama sekali tidak akan menolak. Yaitu setiap hari aku akan pergi memeriksa pos-pos bubur. Ketika aku pergi, aku merepotkan Anda Tuan, untuk memberitahu rakyat jelata, bahwa bubur ini disediakan oleh Kushaoki. Jadi dia adalah tuan muda kaya, yang ingin mendapatkan reputasi baik. Lupakan tuan muda ingin reputasi baik, jika dia bisa menyelamatkan para korban bencana di kota ini. Bahkan jika topi hitam pejabat ini, Anda ingin mengambilnya, ambillah. Topi sialan milikmu itu, aku bahkan tidak akan meliriknya 2 kali. Yang kuinginkan adalah nilai kejut. Aku tidak tertarik menjadi pejabat. Ayo pergi, ikuti aku untuk mengambil beras. Tuan Muda Xiao, apakah Anda mengatakan kita akan mendapatkan beras putih sekarang? Benar. 10.000 korban bencana. 1.000 jin beras akan cukup. Ayo pergi. Lin Chuan, Jingshu. Dia berkata, 1.000 jin beras putih. Paman, saya percaya karakter Tuan Muda Xiao. Dia tidak akan menipu kita. Jingshu, pengabdianmu padanya adalah sesuatu yang kakakmu tidak sadari. Hanya saja 1.000 jin beras putih ini jelas bukan masalah sepele. Kita tidak punya pilihan lagi. Hanya berdasarkan pada amal Tuan Muda Xiao bagikan bubur hari ini. Tidak ada salahnya untuk pergi dan melihat. Ayo pergi. Lihatlah semuanya. Ini beras putih. Dan itu adalah beras putih kelas atas. Tentu saja. Tuan Muda bertindak bodoh. Beras putih ini, jika ditukar dengan biji-bijian kasar atau dedak, setidaknya bisa menyelamatkan nyawa semua korban bencana di kota selama 3 hari. Kakak benar. Paman, cepat tukarkan mereka dengan dedak. Di tahun kelaparan bertahan hidup adalah yang utama. Aku mengerti itu. Tapi aku punya sistem. Menyelamatkan orang membutuhkan ketegasan. Mengapa menukarnya dengan dedak? Tukar dengan dedak. Dedak itu ditujukan untuk ternak. Ketika aku Xiaoqi memberikan bantuan bencana, para korban bencana hanya boleh makan beras putih. Dia sama sekali tidak memahami korban bencana. Mereka bersedia makan apa saja. Tetapi jika aku mencoba membujuknya lagi, jika dia menyesalinya, aku akan menjadi orang berdosa di seluruh kota. Saya akan dengan hormat mematuhi perintah Tuan Muda. Baiklah, kalau begitu, jika tidak ada yang lain, maka aku akan permisi dulu. Hal-hal ini, aku serahkan pada kalian semua. Kami sudah pernah berkunjung 20 kedai bubur. Mengapa kita tidak beristirahat di sini sebentar? Kebetulan, Jingshu sedang menyajikan bubur tepat di sini. Tidak apa-apa. Mari kita lihat Jingshu dan periksa situasi di sini bersama Jingshu. Tuan Muda Xiao, Anda sudah sibuk sepanjang pagi. Anda pasti lelah. Cepat minum semangkuk bubur untuk menghilangkan dahaga. Jingshu, pamanmu telah menemani Tuan Muda Xiao berjalan-jalan sepanjang pagi. Aku bahkan belum sempat mendapatkan semangkuk bubur. Anak perempuan dewasa ditakdirkan tinggalkan rumah. Paman. Tuan Muda Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tersedak. Hakim daerah Han sedang mencoba menjodohkanku dengan keponakannya. Tapi harus kukatakan, penampilan ini tidak kalah dari selebriti dari abad ke-21. Jika dia berganti menjadi seragam pramugari, itu pasti akan sangat menarik. Keluar kalian semua. Siapapun yang berani minum bubur di sini, aku akan mematahkan kakimu.
Keluar. Keluar. Bubur beras putih. Cukup murah hati bukan? Hancurkan, hentikan. Ini adalah milik korban bencana. Satu-satunya jatah untuk bertahan hidup. The film was translated and narrated by M Media. Kau berani menghancurkan warung buburku. Apakah kau tahu konsekuensinya? Kau pikir kau pantas mendirikan kedai bubur? Sampang. Kau ini apa? Anyuan pria itu berani mengirimmu untuk mencuri dari lumbungku. Hari ini, aku tidak hanya akan menghancurkan kedai bubur kelompok korban bencana ini. Apa yang telah mereka makan? Aku ingin mereka memuntahkan semuanya. Kau yang bermarga Wu. Beraninya kau? Hakim daerah An. Apakah kau tahu apa konsekuensi mencuri dari lumbungku? Mengenai kejadian hari ini, aku pasti akan melaporkannya kepada gubernur. Tunggu saja. Pemusnahan 9 garis keturunan keluargamu. Mencuri lumbungmu. Wu, biar ku beritahu sesuatu. Dari jalan timur hingga pasar barat, setiap butir beras di mangkuk korban bencana disumbangkan oleh Tuan Muda Shao. Andiwan, jika kau ingin berbohong, gunakan otakmu. Bubur putih sekental itu, 30 kedai bubur, setidaknya akan membutuhkan 1000 jin beras putih. Di seluruh prefektur ini selain kami, 3 pedagang beras utama. Siapa lagi yang punya beras sebanyak itu? Belum lagi beras putih. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa beras ini milikmu? Bukti. Aku sudah mengirim orang untuk memeriksa lumbung. Tunggu sampai kebenaran terungkap. Tak satu pun dari kalian akan diizinkan pergi. Oke. Jika ternyata itu bukan milikmu, apa yang akan kau lakukan? Jika itu bukan milikku, semua kerugian yang terjadi hari ini, aku akan menanggung 2 kali lipat. Namun, jika sebutir beras pun memang berasal dari lumbungku, aku akan memastikan bahwa semua yang hadir masuk neraka. Setuju. Aku benar-benar tidak akan menarik kembali kata-kataku. Tuan Muda Shao, bagaimana kau bisa menggunakan nyawa ratusan ribu korban bencana sebagai taruhan? Jika kau kalah, kita akan menjadi para pendosa di seluruh wilayah. Hakim daerah An. Mohon tenang saja. Setiap butir beras milikku adalah sah. Paman, saya percaya pada karakter Tuan Muda Shao. Bahkan, jika beras ini benar-benar dicuri, Tuan Muda melakukannya demi penduduk kota, paling buruk aku sendiri yang akan menanggung semua kesalahan. Baiklah. Aku sang hakim mempercayaimu. Sungguh memiliki seorang pejabat yang baik hati Kabupaten Shou, menggunakan nyawa puluhan ribu korban bencana untuk membela seorang bocah ingusan. Kami mempercayai Tuan Muda Shao. Kami percaya pada Tuan Muda Shao. Kami mempercayai Tuan Muda Shao. Dia membiarkan kami makan bubur nasi putih. Dia adalah penyelamat kami. Dia bukan pencuri. Dasar sekelompok idiot. Anak buahku sudah tiba. Hari ini kalian semua akan di misi bodoh ini mati tanpa tempat pemakaman. Sudahkah kalian periksa dengan saksama? Apakah 1000 jin beras putih hilang? Tuan, di lumbung kami tidak sebutir pun beras hilang. Apel, lumbung kita tidak dicuri. Ya, tidak sebutir pun beras hilang. Anggap saja kalian beruntun. Tunggu. Apa aku bilang kau boleh pergi? Kau harus menghormati taruhan dan menerima kekalahan. Serahkan. Orang tak berguna. Aku tidak datang mencari masalah denganmu. Namun kau berani menuntut ganti rugi dariku. Apa kau tahu siapa aku? Kau ini apa? Kau berani menghancurkan warung buburku. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tetap harus dihukum. 100 jin beras. Kapan kau akan menyerahkannya? Aku menghancurkan milikmu. Sebuah warung bubur yang buruk. Dan kau ingin aku mengganti rugi puluhan juta liang. Aku akan ganti rugi, aku akan ganti rugi. 100 jin beras putih. Aku akan ganti rugi, aku akan ganti rugi. 100 jin beras putih. Aku akan memberikannya padamu. Andiwan, dengarkan baik-baik. Prefek adalah bekingku. Gudang-gudang biji-bijian di seluruh wilayah. Semuanya ada di tanganku. Mulai hari ini, gudang-gudang di seluruh wilayah akan disegel dan dikunci.
mengambil nyawa puluhan juta rakyat jelata, dan bertaruh melawanku. Taruhan The ini, film was aku akan translated mendapat untung and besar darinya. narrated by M Media. Tuan Muda Xiao, jika gudang-gudang benar-benar disegel dan pasokan biji-bijian terputus, ratusan ribu korban bencana akan mati kelaparan. Ganti rugi ini, lupakan saja. Benar Tuan Muda Xiao, 3 pedagang biji-bijian utama mengendalikan pasokan biji-bijian. Mereka semua memiliki dukungan prefek. Mengapa kita tidak mendengarkan paman dan berhenti menekan mereka? Orang-orang ini hanya demi keinginan egois mereka sendiri, menggunakan nyawa rakyat jelata sebagai kompensasi. Ini benar-benar keterlaluan. Di tahun bencana, korban bencana tidak lebih berharga dari rumput. Pasokan makanan ada di tanganku. Nyawa mereka ada di tanganku. Dengan satu kata beri, mereka hidup. Dengan satu kata ingat, mereka mati. Namun, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus diri kalian. Dalam waktu 3 hari, jika kalian bisa mendapatkan 3 babi hutan, kami akan melepaskan biji-bijian secara normal. Namun harga biji-bijian ini harus digandakan. 3 babi hutan dalam 3 hari, itu tidak mungkin. Menggandakan harga biji-bijian. Kau mencoba memaksa rakyat jelata menuju kematian mereka. Harga biji-bijian bisa tetap tidak berubah. Tetapi mengenai babi hutan, tidak boleh ada satupun yang hilang. 3 babi hutan, itu bisa membuat rubah-rubah tua ini menyerah. Ada yang salah, kecuali keuntungan yang dibawa oleh babi hutan itu lebih besar. Kalau begitu aku akan menggunakan ketiga babi hutan ini untuk mencabut jalur hidupmu, gudang-gudang gandum, sampai ke akar-akarnya. Setelah berputar-putar seperti itu, kau hanya menginginkan babi hutan. Aku punya babi hutan. Kau benar-benar punya babi hutan. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat sistem. Bisakah kau memanggil babi hutan? Sesuai dengan perintahku, berjalanlah dari arah sana sekarang. Afirmatif. Tukar dengan satu hewan hidup menurut seekor babi hutan. Membutuhkan konsumsi 500 nilai kejut. Laksanakan segera. 500 saja, tukar. Berhasil ditukar dengan seekor babi hutan. Arah terkunci. Tiba di lokasi dalam 10 detik. Kenapa dia tidak bergerak? Mungkinkah kau bicara besar sampai kehilangan akal? Berdiri di sana berpura-pura misterius. Kau benar-benar berpikir kau adalah dewa yang turun dari surga? Apa kau benar-benar berpikir babi hutan semudah itu untuk diburu? Jika memang begitu, kami bertiga sudah kaya sejak lama. Kau tidak percayakan? Buka matamu dan lihat. Apa itu? Itu benar-benar babi hutan. Seekor babi hutan. Dari mana asalnya? Tangkap babi hutan itu. Anak ini gila. Tetapi jika babi hutan itu membunuhnya dengan menabraknya, itu menyelamatkan kita dari kesulitan melakukannya sendiri. Seekor babi hutan. Tunggu apa lagi? Cepat. Paman, dia benar-benar bisa membuat babi hutan itu patuh padanya. Omong kosong. Jelas babi hutan ini buta. Apa kau benar-benar berpikir anak ini adalah seorang dewa? Dia mati di saat The yang film tepat. was translated Tapi kita masih and kurang 2. narrated by M Seseorang. Media. Bawa babi hutan itu pergi untukku. Andiwan. 3 babi hutan dalam 3 hari. Kau masih berutang 2 padaku. Aku menantikan kabar baik darimu. Siapa yang berani menyentuh babi hutan milikku? Bukan hanya aku berani menyentuh babimu. Aku punya uang jika aku mau uang. Aku punya kekuatan jika aku mau kekuatan. Membunuhmu sama seperti membunuh semut. Tidak ada bedanya. Begitukah? Kalau begitu coba sentuh. Hari ini, jika aku tidak membuatmu sebagai contoh, siapa di Kabupaten Xiao masih hormati aku? Kepala pelayan Hu, kumpulkan orang-orang. Tuan ini berniat untuk melihat darah hari ini. Ya, Paman cepat pikirkan solusinya. Kita tidak bisa membiarkannya berada dalam bahaya. Orang tua. Apakah kau pikir anak buahmu akan tiba lebih cepat? Atau babi hutan ini akan masuk ke mulut para pengungsi lebih cepat? kamu berani. Anak ini sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Daging babi hutan yang tidak bisa dibeli dengan uang itu, jika dia benar-benar membiarkannya dibagikan kepada para pengungsi. Mengenai gubernur provinsi, bagaimana kita akan menjelaskan diri kita sendiri? Katakan padaku, bagaimana kamu bisa memberikan babi hutan itu kepadaku? Kau menginginkan babi hutan itu. Kalau begitu mari kita bertaruh. Taruhan apa? Mulai besok. Tepat di sini di pintu masuk Kabupaten Shou. Di seluruh 7 kota dan 13 desa di seluruh daerah ini, semua pengungsi bubur untuk 3 hari ke depan. Aku akan menyediakan semuanya. Jika aku gagal melakukannya, ketiga babi hutan itu menjadi milikmu.
aku juga akan menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Tetapi jika kamu kalah, semua lumbung padi dari 3 pedagang beras besar kalian akan berada di The bawah film was kendaliku. translated Tuan Muda Xiao, and taruhan ini narrated by terlalu N berbahaya. Media. 7 kota dan 13 desa di seluruh kabupaten menjalankan warung bubur selama 3 hari berturut-turut. Membutuhkan 10.000 jin biji-bijian per hari. Dalam 3 hari ini, itu setidaknya 30.000 jin biji-bijian. Dari mana kamu akan mendapatkan biji-bijian sebanyak itu? Benar Tuan Muda Xiao, mempertaruhkan hidup Anda untuk satu babi hutan. Tidak sepadan. Aku tidak menyangka bahwa benar-benar anak-anak kecil yang menjebak dirinya sendiri. Begitu 3 babi hutan diamankan, jalur garam akan dibuka. Namun, sebelum taruhan, yang ini harus tetap di sini untuk mencegahnya bermain curang. Xiaoqi, kamu punya nyali untuk berani menantang 3 pedagang biji-bijian utama kami. Taruhan ini aku terima. Namun hari ini, aku harus membawa babi ini bersamaku. Jika tidak ada kesepakatan. Dia benar-benar terpancing. Kamu boleh mengambilnya. Tetapi kamu harus membuat perjanjian tertulis. Mari, kita bersepakat dengannya. Namun, harus ada syarat. Beras untuk lumbung bubur haruslah beras putih. Lebih jauh lagi, buburnya tidak boleh berair. Sebuah sumpit harus bisa berdiri di dalamnya, tanpa jatuh. Bahkan kami hanya memiliki beras putih murni, yang tersisa sekitar 30 shi. Jika dia berani menerima, itu akan menjadi jalan buntu baginya. 3 hari bantuan bencana. Hanya bubur beras putih yang diperbolehkan. Dan di setiap mangkuk bubur, sebuah sumpit harus bisa berdiri. Jika kamu setuju, 3 keluarga kami akan menandatangani dan menyusun perjanjian. Tidak masalah. Tuan Muda Xiao, mereka sedang menggali lubang untuk Anda. Jangan The film melompat was ke dalamnya. translated and narrated Jangan by N khawatir. Media. Tidak apa-apa. Tempat reyot ini hanyalah kantor kabupaten. Tuan Muda, apakah Anda masih punya pikiran untuk peduli? Apakah kantor daerah ini reyot atau tidak? Anda seharusnya tidak bertindak impulsif hari ini dan mempertaruhkan hidup Anda melawan 3 pedagang biji-bijian utama. Ini ada sedikit uang untuk perjalanan. Cepat ambil dan larikan diri. Melarikan diri dari apa? Aku menukar seekor babi hutan dengan seluruh beras dari 3 pedagang beras besar. Ini adalah keuntungan pasti tanpa kerugian. Apa yang perlu dilarikan? 3 hari membutuhkan 30.000 jin beras putih. 3 tahun kelaparan. Tidak ada satu butir pun yang dipanen. 3 pedagang biji-bijian utama sejak lama mendorong harga pasar beras putih sangat tinggi. Bahkan jika kamu memiliki catatan perak, 3 pedagang biji-bijian utama akan menemukan cara untuk mencegahmu membeli beras putih. Benar sekali. Kalian semua hanya perlu fokus mendirikan tenda bubur. Adapun berasnya, aku akan mencari solusinya. Bagus. Aku percaya padamu. Paman, mari kita panggil kakak tertua kita. Bawa petugas kantor kabupaten dan pergi dirikan gubuk bubur di berbagai kota dan desa. Ayo pergi. Cepat. Pergi cepat. Selamat Sus, karena berhasil mendistribusikan bubur. Anda telah membuka satu kesempatan lotre. Hari ini, Anda mengejutkan 10.000 orang, mendapatkan sebesar 100.000 nilai kejut. Itu sudah The 100.000 film was nilai kejut. translated and narrated Jika by aku N membeli Media. 30.000 jin beras putih, sekaligus lagi aku pasti akan dicurigai. Sebaiknya aku membeli 10.000 jin dulu. Host, apakah Anda ingin segera menarik lotre? Belum. Pertama bantu aku menukar 10.000 jin beras. Saya sudah membantu host memilih 10.000 jin beras putih, mengonsumsi 20.000 nilai kejut, sisa nilai kejut 80.700. Jingshu, mengapa kamu juga mengikuti kegilaan Tuan Muda Xiao? Kamu jelas tahu bahwa perjudian ini adalah jalan buntu. Dan kamu bahkan memindahkan semua penjaga. Apakah kamu benar-benar berniat untuk pergi mendirikan dapur bubur? Adik perempuan, jangan biarkan emosimu mengaburkan penilaianmu. Kau harus mengerti bahwa 100.000 korban bencana ini setelah dapur bubur didirikan. Jika tidak ada beras, itu akan menyebabkan kerusuhan sipil. Kalian semua salah paham. Tuan Muda Xiao, dia paling menghargai reputasinya. Dia sangat kompetitif. Jika kita berpura-pura pergi mendirikan dapur bubur, dia akan diam-diam pergi sendiri. Maksudmu, Tuan Muda Xiao memang berniat pergi, tetapi terhalang oleh reputasi. Tuan Muda, mengapa kamu belum pergi? Kalian sangat cepat. Dapur bubur sudah selesai.
Aku belum memberikannya kepadamu. Mengapa aku harus pergi? Paman, ini nasi putih. 10.000 jin. Ini benar-benar nasi putih. Tuan Muda Xiao, apakah kamu benar-benar bersedia untuk menyumbangkan beras putih ini tanpa kompensasi untuk menyelamatkan 100.000 orang Kabupaten Shou? Ketika aku Xiaoqi berbicara, aku tidak pernah menarik kata-kataku. Beras ini cukup untuk memenuhi kebutuhan besok. 20.000 jin yang tersisa akan dikirimkan secara bertahap. The film was Tunggu translated sampai besok, and ketika aku narrated mengambil by beras M Media. dari tangan 3 pedagang beras besar. Rakyat jelata tidak akan kekurangan beras lagi dalam jangka pendek. Puluhan ribu nyawa. Kamu sendiri telah bertanggung jawab atas mereka. Kebaikan yang besar ini, orang-orang Kabupaten Shou akan mengingatnya selama beberapa generasi yang akan datang. Silakan bangkit. Mengapa kamu berlutut lagi? Silakan bangkit. Jing Shu Lin Chuan. Kalian berdua juga bangkit. Lihatlah kalian. Kalian seumuran dengan ibuku. Untuk kalian berlutut di hadapanku. Berapa banyak umur yang hilang dariku. Jika kalian berlutut lagi, aku akan menghindari kalian mulai sekarang. Rendah hati dan tenang. Sopan santun yang sempurna. Peduli terhadap rakyat jelata. Sikap seperti itu. Saya khawatir hanya keluarga kekaisaran dan klan bangsawan yang bisa memilikinya. Jika Jin Shu bisa menjadi selir di sisinya, keluarga Zhu harus membakar dupa dan berterima kasih kepada leluhur. Tuan Muda Xiao, mengapa Anda tidak tinggal dan beristirahat di puri malam ini? Saya akan segera mengirim orang untuk mengangkut beras dan mendirikan dapur bubur. Tidak perlu terburu-buru. Kalian semua pasti lapar. Mari kita semua pindahkan barang-barang ini ke sana bersama-sama. Malam ini, aku akan memasak untuk kalian secara pribadi. Bagaimana bisa? Tuan Muda, memasak adalah tugas seorang wanita. Anda tidak bisa melakukannya. Siapa bilang begitu? Siapa bilang memasak itu tugas seorang wanita? Pria dan wanita itu setara. Ambil aku misalnya, ketika aku di rumah, aku sering memasak untuk ibuku, adik laki-lakiku, dan adik perempuanku. Suasana memasak ini, itulah kehangatan rumah. Jangan hanya berdiri di sana The dengan film was bodoh. translated Bantu aku. and Lin Chuan narrated cepat. by M Media. Kamu adalah barbeque kecilku. Halaman belakang kantor daerah. Tuan Muda, apa yang sedang kamu lakukan? Ini namanya barbeque. Ini juga disebut saokao. Ini adalah raja pasar malam. Dan itu adalah jiwa musim panas. Bir es dan barbeque. Bahkan dewa pun tidak akan menukarnya. Mengapa kamu berdiri di sana dengan bingung? Cepat makan. Semuanya sudah siap sekarang. Hakim Daerah An. Ini baunya terlalu enak. Ini enak. Enak. Buka saja perutmu. Dan makanlah dengan puas. Jangan malu-malu. Saya orang tua ini tidak pernah menyangka bahwa selama tahun kelaparan ini, saya masih bisa makan hidangan lezat seperti itu. Hakim Daerah An. Jika Anda menyukainya, maka nanti kita akan memakannya setiap hari. Setiap kali makan. Tapi ini daging. Bagaimana kita bisa makan ini setiap hari? Menggemukan. Anda coba yang ini juga. Tidak dapat diterima. Tuan Muda, saat ini, setelah 3 tahun bencana, rakyat sangat miskin. Makan seperti ini, terlalu mewah, terlalu boros. Jika kita berada di puri, menikmati diri kita seperti ini, apa bedanya? Pergi lebih awal untuk membagikan bubur bantuan. Apa bedanya? Jika ada yang berani mengatakan itu, maka nyawa 100.000 orang di seluruh wilayah ini, biarkan dia menanggung tanggung jawabnya. Tapi, sebelum kita mengurus dengan baik rakyat jelata, kita harus mengurus diri kita sendiri terlebih dahulu. Mari, kita bersulan. Perhatikan baik-baik. The film was translated and narrated by M Media. Ayo. Bersulan. Anggur ini ya, menggigit lidahku. Saudara Je, Saudara Fan,
Saya sudah menyebarkan berita bahwa kantor daerah akan membagikan bubur besok. Ketika saatnya tiba, para korban bencana tidak akan menemukan apa-apa. Dan kerusuhan akan terjadi secara alami. Mereka kemudian akan mengerti. Apa terjadi saat mereka menentang kami 3 pedagang gandum besar? Apa akibatnya? Di luar, saya juga sudah membuat pengaturan sejak lama. Dalam radius 100 li, tidak akan ada satupun pedagang gandum yang menjual kepada mereka. Orang yang bermarga Xiao ini berani memberi makan bubur biasa kepada korban bencana, maka dia pasti domba gemuk. Begitu dia tidak bisa mengurusnya besok. Kita akan mengambil nyawanya dan mengosongkan seluruh peti perak keluarganya. Bagus. And narrated by M Media. Jingsu, kau, apa yang kau lakukan? Itu paman. Dia menyuruhku untuk melayani Tuan Muda Xiao saat dia beristirahat. Si tua An Yuan itu sedang mencoba memberikan keponakannya kepadaku sebagai istri. Tuan Muda Xiao meremehkanku selir ini. Tidak. Sebenarnya aku sudah lama. Aku sudah. Kalau begitu Tuan Muda terimalah aku. Bahkan jika aku harus menjadi selirmu, aku bersedia. Mengapa harus menjadi selir? Wanita yang ingin kunikahi aku Zhaoqi harus menjadi istri sah. Istri sah? Kalau begitu Tuan Muda malam ini, apakah Anda bersedia menerimaku? Sistem baru saja mengirimkan seragam, dan orangnya mengantarkan dirinya sendiri tepat ke pintuku. Ini bukan nasib, ini adalah takdir. Ayo Jingsu, kenakan jubah perang. Tuan Muda, pakaian ini terlalu memalukan. Aku selir ini. Aku seharusnya masih berganti pakaian. Tidak. Jangan ganti. Pakaian ini sempurna. Tepatnya setelan ini. Ini adalah perasaan yang kuinginkan. Yang kuinginkan adalah godaan seragam. Tidak. Ketika kau berpakaian seperti ini, itu benar-benar disebut memukau. Tiada tara. Aku, Zhaoqi, seorang gembal dari abad ke-21, tak pernah menyangka setelah bertransmigrasi ke zaman kuno, aku benar-benar akan memiliki kecantikan surgawi. Dalam seragam yang menggoda, sistem langkah ini, aku menyerah. Tuan Muda, Anda benar-benar jahat. Aku bisa menjadi lebih jahat lagi. Selamat sus, Anda telah mengejutkan 5.000 orang, mendapatkan 50.000 shock value. Selamat sus, Anda telah mengejutkan 10.000 orang, mendapatkan 100.000 shock value. Bocah An Yuan itu cukup dapat diandalkan. Sepagi ini, dan dia sudah memberiku begitu banyak nilai kejut. Aku benar-benar tidak menyangka, gadis-gadis kuno begitu ganas. Dia membuatku kelelahan sepanjang malam, namun dia penuh energi, dan keluar pagi-pagi untuk membagikan bubur bantuan. Tidak. Aku tidak pulang tadi malam. Ibuku pasti khawatir. Tapi sebelum aku pergi, aku perlu menukar beras untuk 2 hari ke depan. Sistem. Aku ingin menukar 20.000 jin beras putih. Diterima, 20.000 jin beras putih telah ditukar. Sekarang aku bisa tenang. Aku akan kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang biasa di kabupaten kami akan punya makanan untuk dimakan.
Keduanya bernama Xiaoqi. Tapi Xiaoqimu Bibi Xiao hanyalah orang tak berguna yang menghabiskan semua makanan. Kudengar dia tidak pulang semalaman. Siapa tahu, mungkin dia melakukan terlalu banyak perbuatan jahat dan mati di luar. Kamu tidak diizinkan memujuk kakakku. Tidak akan terjadi apa-apa pada kakakku. Dulu ketika saudaramu berburu daging kambing, dia bahkan tidak akan menyisakan tulang. Sekarang keluargamu ingin datang dan mengemis bubur. Hayalan. Dengarkan baik-baik. Tempat pembagian bubur dikelola oleh sepupuku. Jika ada yang berani membiarkan keluarga Xiao melangkah masuk, seluruh desa akan kelaparan. Sungguh kesombongan. Aku ingin lihat. Siapa yang berani menghentikan keluarga Xiaoku minum bubur? Kakak kamu kembali. Li Xiufang. Kau yang melakukan ini. Benar sekali. Kamu tidak mau berbagi daging denganku. Baiklah. Maka seluruh keluargamu bisa melupakan minum seteguk pun bubur sepupuku. Sepupumu. Biar ku beritahu. Semua beras di seluruh wilayah ini disumbangkan olehku. Mengapa kau yang berhak memutuskan? Jika Angku perlu kekayaan mendukungnya, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda pernah berburu sebelumnya dan mendapatkan beberapa hal, Anda benar-benar seseorang yang penting sekarang. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk memberi makan seluruh kabupaten, apakah seluruh desa kita masih akan kelaparan seperti ini? Jaki, kamu bahkan tidak pantas. Satu jari kaki pun dari Tuan Muda Zhao. Beraninya kau meniru dia. Kau mencari mati. Apakah aku pantas atau tidak, tunggu sampai besok. Ketika kau pergi ke pos bubur dan kau akan tahu dengan sendirinya. Semua orang dengar itu kan, jika dia benar-benar pergi ke tempat pembagian bubur dan merusak reputasi Tuan Muda Zhao, maka mangkuk nasi semua orang di desa kita akan dihancurkan. Tepat sekali. Mereka yang menginginkan bubur. Awasi keluarga Zhao. Siapapun yang membiarkan mereka keluar dari halaman, menghancurkan mangkuk nasi semua orang. Xiu Feng, jangan khawatir. Besok, lupakan mereka makan bubur. Mereka bahkan tidak akan bisa untuk meninggalkan pintu ini. Sudah selesai bicara. Segera inya. Jangan kotori halaman rumahku. Jaki, mulai sekarang, jika keluarga Xiao menerima bahkan sebutir bubur pun, aku akan menulis karakter Li terbalik. Pergi, pergi, pergi. Ayo pergi, ayo pergi, pergi. Cepat, cepat. Cepat. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Cepat, cepat, cepat. Kakak benar-benar sekarang membuat Li Xiufeng marah besar. Mulai sekarang warung bubur desa. Jangan pikir melangkah setengah langkah ke dalam. Anakku, aku tahu kau bangga dan ambisius. Tapi Tuan Muda Zhao itu adalah dermawan seluruh desa. Kita tidak bisa menentangnya. Jangan bicara omong kosong lagi. Ibu. Huilan. Berhentilah mengkhawatirkannya. Besok ketika kita pergi ke pos beras, kebenaran akan terungkap. Kau masih keras kepala. Lupakan warung bubur. Begitu Li Xiufeng membuka mulut busuknya dan berteriak. Aku khawatir kita sekarang bahkan tidak bisa meninggalkan pintu. Ibu, lupakan saja. Jika kita tidak bisa pergi ya, sudah tidak bisa pergi. Lagi pula kakak sudah membeli banyak barang. Bahkan jika Li Xiufeng tidak memberi kita bubur untuk diminum, kita tidak peduli. Baiklah. Jangan bicarakan ini dulu. Aku membeli banyak makanan lezat lagi. Mari, makan dulu. Itu juga boleh. Kita bisa makan lagi. Ayo pergi. Ayo pergi ibu. Ayo pergi Xiaohu. Lalu, mari kita makan dulu. Ayo pergi. Ini semua salah keluarga Xiaoqi. Jika bukan, karena harus mengawasi mereka, saya masih bisa di sini. Minum 2 mangkuk bubur lagi. Cukup. Saya membiarkanmu menyelinap pergi selama setengah jam, dan kamu masih belum puas. Berhenti mengomel. Saya akan pergi mengirimkan semangkuk bubur kepada mereka. Bagaimanapun juga, Xiaoqi sebelumnya mengundang kami, seluruh desa untuk makan daging kambing. Jika kita benar-benar membiarkan mereka mati kelaparan, bagaimana kita bisa hidup dengan diri kita sendiri? Baiklah, kalau begitu cepatlah pergi. Di masa-masa seperti ini, ketika kita bahkan tidak bisa memberi makan diri sendiri, kamu masih memikirkan orang lain, hanya mengkhawatirkan hal yang sia-sia. Tidak ini buruk. Tidak ada seorang pun di rumah Zhao. Di rumah, aku tidak kekurangan sedikit pun biji-bijian ini. Tetapi aku harus datang dan memeriksa. Untuk melihat apakah rakyat jelata sudah kenyang semua. Jangan sampai nilai kejut yang aku terima berkurang. Kakak perempuan, tunggu sebentar. Apakah kita juga akan bisa minum bubur nasi panas menepul? Kakak memang yang paling pintar. Menyelinap keluar saat Wang Mazi sedang membagikan bubur. Saat dia menyadarinya, kita sudah kenyang.
Sepupu, kamu pasti lelah. Mengapa kamu tidak beristirahat? Aku akan membantumu menyajikan bubur sebentar. Hakim daerah akan segera datang. Saya harus hadir. Menyingkir. Jangan membuat masalah. Sepupu, kamu bahkan bisa bertemu dengan hakim daerah. Kamu benar-benar luar biasa. Semua orang ambil mangkuk. Kamu membawa baskom. Xiu Feng, keluargaku memiliki banyak tanggungan. Bisakah kamu memberiku sedikit tambahan? Sepupu, dia dan aku biasanya rukun. Beri dia sedikit tambahan. Baiklah, baiklah, baiklah. Xiu Feng, jangan khawatir. Mulai sekarang di desa ini, jika kamu bilang 1, aku pasti tidak akan bilang 2. Jackie, kamu menyamar sebagai tuan muda Zhao, dan kamu masih berani lari ke gubuk bubur untuk mengemis makanan. Kamu benar-benar kurang ajar. Siapa yang berani menyamar sebagai tuan muda Zhao? Mereka pasti bosan hidup. Sepupu, kemarin, dialah yang menyamar sebagai tuan muda Zhao. Aku sudah menginstruksikan penduduk desa untuk mengawasi mereka, agar mereka tidak keluar dan membuat masalah. Aku tidak menyangka, sampah-sampah kecil ini benar-benar lari keluar sendiri. Berani menyamar sebagai dermawan kami. Mereka hanya mencari mati saja. Nyah, bajingan tak tahu malu. Semuanya. Aku baik hati beri bubur seluruh daerah. Namun kalian semua mempercayai hasutan wanita jahat ini. Dan bahkan mengutukku. Gubuk bubur ini jelas didirikan oleh tuan muda Zhao. Sepupu, lihat dia. Menyamar sebagai orang lain. Dia bahkan semakin kurang ajar. Ketika hakim daerah tiba nanti, ikat penipu ini dan bawa dia ke sana. Mungkin, kita bahkan bisa mendapatkan gelar resmi. Sepupu, pikiranmu memang paling teliti. Pengawal, tangkap orang yang menyamar sebagai tuan muda Zhao ini. Jatuhkan dia. Tangkap mereka. Mereka yang bertindak cepat akan mendapatkan bubur nasi yang cukup. Aku menyarankan kalian untuk melepaskanku. Jika tidak, ketika An Yuan tiba nanti, dia akan membuat kalian. Apakah kau pantas menyebut nama hakim daerah An? Bukankah keluargamu ingin minum bubur? Aku akan mengabulkan keinginanmu. The film was translated and Di tahun narrated by kelaparan M ini, Media. kalian berani membuang-buang biji-bijian. Merusaknya? Tidak. Ini adalah hadiah makanan. Pengawal, buat mereka menjilat bubur. Bersih dari tanah. Meskipun aku bisa menghadapi orang-orang ini, aku tidak bisa menjamin bahwa mereka tidak akan memanfaatkan gangguanku dan menyakiti ibu dan adik-adikku. Aku harus bertahan sampai dan orang-orangnya tiba. An Yuan, lepaskan aku. Akulah dermawan yang kalian bicarakan. Shaoqi. Shaoqi. Apa kau pikir hanya satu nama cukup untuk menyamar sebagai tuan muda Zhao? Jika kau benar-benar orang itu, tuan muda Zhao yang menyelamatkan seluruh wilayah, apakah kau akan seperti anjing datang ke sini untuk mengemis makanan? Berhenti berpura-pura. Seluruh keluargamu. Mereka hanyalah sekelompok pengemis. Anakku. Berhenti bicara. Tuan muda Zhao benar-benar perwujudan bodhisattva. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Baiklah, aku hanya akan melihat tuan muda Zhao ini. Bagaimana dia berencana untuk berurusan denganku. Dengarkan baik-baik kalian semua. Jika ada yang menghentikan mereka dari menjilat bubur hingga bersih dari tanah besar, seluruh desa akan diputus dari pasokan. Memutus pasokan, itu sama sekali tidak boleh terjadi. Tepat sekali, jilat saja kalau begitu. Apa yang sedang kalian lakukan? Hakim daerah, akulah yang di sini bertanggung jawab untuk membagikan bubur. Nama saya Ran Fan. Kami baru saja menangkap seorang berandal yang menyamar sebagai tuan muda Zhao. Kami baru saja akan menghadapinya di tempat. Hakim daerah, sepupuku benar. Orang ini penuh dengan omong kosong dan bahkan berani memfitnah. Wibawa yang mulia, kita semua di sini bisa bersaksi. Ya, kami semua mendengarnya. Ya, kami semua mendengarnya. 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 Kami semua mendengarnya. Kami semua mendengarnya. Paman, Tuan Muda Zhao adalah pahlawan beri bantuan semua orang biasa di kabupaten ini. Jika seseorang berani meniru dia, mereka harus dihukum berat tanpa gagal. Nona Zue telah berbicara. Kali ini aku punya harapan untuk mencapai prestasi. Kenaikan posisi yang pesat sudah dekat. Jingsu. Siapa yang akan kau hukum berat? Kenapa kau tidak melihat baik-baik siapa aku ini? Bocah kecil. Kau berani menggoda keponakan hakim daerah. Kau tidak ingin hidupmu lagi. Hakim daerah pukul aku. Pasti bocah kecil ini yang mulutnya kotor dan menyinggung Nona Zue. Kau bilang dia siapa?
Dia yang menyamar sebagai Tuan Muda Xiao, hanya orang yang tidak berguna. Sepupu, Apa kau buta? sepupu, Lepaskan segera. Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Zhao, Tuan Muda Xiao, Jaki. Itu adalah Tuan Muda Zhao. Ini tidak The mungkin. film was translated and Dia hanyalah narrated by M. pengangguran. Media. Bagaimana mungkin dia menjadi dermawan seluruh kabupaten? Hakim daerah, mohon Anda benar-benar tidak boleh tertipu olehnya. apa kau mengajari pejabat ini tentang cara menilai suatu kasus? Ibu, apakah kakak benar-benar sehebat itu? Ibu juga tidak tahu. Hakim daerah, mohon putuskan dengan jelas. Bahkan ibunya sendiri tidak jelas tentang apa yang sedang terjadi. Dia pasti seorang penipu. Tutup mulutmu. Hakim daerah sudah mengakuinya. Kenapa kau masih berteriak di sini? Wanita jahat kau. Kaulah yang menyebabkan kematianku. Kakak, mereka bilang kamu adalah pahlawan hebat yang menyelamatkan seluruh wilayah. Apakah itu benar-benar kamu? Aku hanya mengambil sedikit biji-bijian, dan dengan santai memberikannya kepada mereka untuk dimakan. Bukan masalah besar. Pahlawan hebat. Kakak perempuan. Ibu, apakah kalian dengar itu? Kakak tidak akan berbohong kepada kita. Dia adalah orang yang menyelamatkan seluruh wilayah kita. Pahlawan hebat. Ya. Anakku, kamu benar-benar telah mencapai sesuatu yang hebat. Tuan Muda Xiao dipermalukan. Ini adalah kelalaian tugasku sebagai seorang pejabat. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Dan para pelaku dihukum berat. Tuan Xiao. Tuan Xiao, mohon ampuni hidupku. Ini semua adalah ide wanita itu. Aku juga dipaksa melakukan ini. Jaki, bagaimanapun juga kita dari desa yang sama. Anggap saja aku tidak ada, dan biarkan aku pergi. Lepaskan. Tapi barusan ketika kau membuat keluargaku menjilat bubur bersih dari tanah, kenapa kau tidak bilang? Biarkan mereka pergi. Dengan orang-orang sepertimu di sekitar, mereka yang kelaparan akan selalu menjadi rakyat jelata. Pengawal, tangkap kedua orang tidak berguna ini dan tahan mereka. Setelah bencana, mereka akan didakwa bersama. Ya, Jaki, ampuni nyawaku. Tuan Xiao, ampuni hidupku. Tuan Zhao, ampuni hidupku. Tuan Muda Xiao, kau benar-benar jenius. Hari ini aku mendengar bahwa Tuan Tanah Wu ingin merebut biji-bijian yang kau beli. Namun, bagaimana dia tahu bahwa biji-bijian yang kau beli ada tepat di kantor kabupaten? Yang dia rebut hanyalah barang-barang pedagang biji-bijian lainnya. Hakim daerah An, tunggu sampai besok ketika kita memenangkan taruhan, mengambil biji-bijian dari 3 pedagang biji-bijian besar ke tangan kita. Baru setelah itu, rakyat jelata benar-benar bisa menjalani kehidupan yang baik. Tuan Muda Xiao, kau masih memanggilku Hakim daerah An. Kau dan Jingshu sudah bersama di tahun kelaparan ini, meskipun belum ada kesempatan untuk mengadakan pernikahan. Tapi, bukankah kau juga seharusnya mengubah cara memanggilku? Paman, Benar juga. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. karena aku berjanji untuk menikahi Jingshu, aku pasti akan mengadakan pernikahan yang mewah untuknya. Setelah masa sibuk ini berakhir, aku akan memberimu pernikahan yang mewah. Selamat Sus, mengejutkan seluruh kabupaten. 100.000 orang biasa mendapatkan shock value 1 juta. 1 juta per hari, nilai kejut. Begitu aku berurusan dengan Tuan Tanah Wu dan kelompoknya, dan kemudian atas nama bantuan bencana, membantu rakyat jelata, membangun kembali rumah mereka, mungkin aku bisa mengubah Kabupaten Su ini menjadi kota modern, abad ke-21. Sehingga semua orang bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Selamat Sus, menyelesaikan tugas distribusi bubur. Mendapatkan 1 kesempatan untuk undian lotre. Mulai undian lotre. Tarik segera. Selamat Sus, mendapatkan hadiah utama. Hadiah utama sebelumnya, memberiku kekuatan bela diri. Kali ini, seharusnya tidak buruk. Selamat Sus, mendapatkan 1 ramalan darurat. Malam ini pada jaga ketiga, Tuan Tanah Wu akan memimpin orang-orang untuk membakar kantor kabupaten. Ini buruk. Malam ini pada jaga ketiga, Tuan Tanah Wu akan memimpin orang-orang untuk membakar kantor daerah. Suami, bagaimana kamu tahu? Aku tidak mungkin mengatakan bahwa sistem baru saja memberiku ramalan ini melalui undian lotrekan. Pengintaiku sebelumnya memberitahuku. Tindakan seperti itu sudah merupakan pemberontakan terbuka. Karena 3 pedagang biji-bijian besar, mereka tidak punya pilihan. Begitu mereka kalah besok, mereka akan hancur total. Pada saat itu, mereka akan kehilangan segalanya. Mereka hanya memiliki ini, satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. 3 pedagang biji-bijian utama telah menduduki Kabupaten Shou selama bertahun-tahun. Tuan Tanah Wu berkolusi dengan bandit gunung. Jika dia benar-benar The film was membakar translated biji-bijian itu, and bagaimana narrated kita by bisa M. bertahan Media. melawannya? Paman, apa yang ingin mereka bakar?
Biji-bijian selamatkan hidup 100.000 seluruh daerah, rakyat jelata. Dalam kasus ini, kita harus mengirim orang untuk memberitahu setiap desa, menyuruh mereka mengumpulkan tenaga. Katakan saja bahwa Tuan Tanahu ini malam ini, pada jaga ketiga, akan datang untuk membakar biji-bijian. Ketika saatnya tiba, kita akan memberinya kejutan. Seekor ikan di dalam tong. An Yuan. Hari ini, aku tidak hanya akan membakar bantuan bencana milikmu, aku juga akan membuat kalian semua binasa di lautan api. Serang. Beraninya kau Mencoba membakar biji-bijian. Coba bakar satu karung saja, aku berani. berkolusi dengan bandit gunung, melakukan pembakaran untuk mencelakai rakyat. Masalah ini melibatkan pengkhianatan. Tuan Tanahu, kau melakukan pengkhianatan, membakar orang-orang yang menyelamatkan hidup kita. Tidak akan hidup melewati malam ini. Bakar dia, Bakar dia. bakar dia, Bakar dia. bakar dia. Ini benar-benar berakhir. Tangkap dia. Besak siang. Eksekusi segera. Kau tidak bisa menyentuhku. Aku didukung oleh Prefek. Jika Prefek tahu, kalian semua akan mati. Aku tidak peduli siapa yang mendukungmu. Pengawal. Tangkap dia. Kau tidak bisa menyentuhku. Xiaoqi. Meskipun ditangkap malam ini, Tuan Tanahu. Tapi, Feng dan Sheng belum bergerak. Desak. Jika mereka berhasil memanggil Prefek, aku khawatir situasinya akan membalikkan segalanya. Apa yang perlu ditakutkan? Ini adalah tahun bencana. Prefek sendiri juga tidak punya biji-bijian. Jika aku bisa memastikan, semua orang di wilayah prefektur ini diberi makan. Bahkan jika dia adalah prefek, dia tidak akan berpihak melawan aku. Demi 3 kaki tangan. Dan menentangku. Ayo Tuan. Saudara Zheng? Saudara Zheng? Mengapa kau terburu-buru seperti orang panik? Saudara Zheng, ini berita buruk. Tuan Tanahu gagal dalam percobaan pembakarannya dan ditangkap oleh An Yuan itu. Di tempat besak siang, dia akan dipenggal. Apel. Eksekusi. Setelah pembagian bubur besok, Xiaoqi dan An Yuan pasti akan datang untuk merebut toko biji-bijian kita. Jika kita tidak segera menyelamatkan diri, kau dan aku akan menjadi orang berikutnya yang dieksekusi. Tapi, saat ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkan kita sekarang? Hanya Prefek. Kita harus segera pergi dan memohon padanya malam ini. Baiklah, ayo pergi. Rakyat jelata hina. Tunggu sampai aku tuan bebas. Aku akan membuat kalian makan tanah sampai kalian muntah. Beraninya kau bersikap arogan, bahkan menghadapi kematian. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengancam rakyat jelata? An Yuan, jika kau berani membunuhku, Prefek pasti akan mengeksekusi seluruh klanmu. Maka aku akan merebut kesempatan sebelum dia tiba dan memenggal kepalamu lebih dulu. Eksekusi segera. 1/4 jam ketiga dari tengah hari belum tiba. Beraninya kau eksekusi dia. Eksekusi, eksekusi. Hentikan tangan Algojo. Prefek telah tiba secara langsung. An Yuan, Xiaoqi, mengapa kalian tidak berlutut untuk mengakui kejahatan kalian? Aku sudah bilang, kau tidak bisa membunuhku. Bunuh dia. Kau tidak bisa mengeksekusiku. Bagus, Bagus tawas. bagus. Xiaoqi, beraninya kau tepat di depan Paduka Prefek. Apakah kau mencabut nyawa? Wu Fei mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Membakar persediaan biji-bijian. Berusaha memutus jalur kehidupan rakyat. Kejahatannya pantas untuk dihukum mati. Aku membunuhnya adalah menjalankan keadilan atas nama surga. Dan kalian berdua. Setelah kalah taruhan, hari ini, aku akan mengirim orang untuk mengambil alih lumbung padi di tangan kalian. Kau lancang. Paduka Prefek ada di sini. Namun kau masih berani membunuh dan merampas gandum.
Paduka mohon lihat kebenarannya. Xiaoqi dan An Yuan saling berkolusi, bertindak sewenang-wenang di Kabupaten Shou. Kali ini, mereka bahkan berani tepat di depan Anda, melakukan eksekusi di jalanan, berniat merampas aset kami. Paduka, mohon tegakkan keadilan untuk warga rendahan ini, Paduka. Paduka. Kalian berdua sangat pandai berakting. Mengapa kalian tidak menjadi aktor saja? Tuan Prefek, kunjungan Anda kali ini, apakah untuk memperbaiki keluhan orang ini yang memperlakukan nyawa manusia seperti rumput? Atau apakah Anda mengatakan bahwa Anda dan mereka pada dasarnya bersekongkol? Kelancangan. Kau rakyat jelata yang kurang ajar. Berani mempertanyakan pejabat ini. Aku bertanya atas nama seluruh rakyat kabupaten. Mengapa itu tidak dapat diterima? Wu Fei. Sekalipun dia bersalah, dia seharusnya diadili oleh otoritas yang lebih tinggi. Adapun kau, siapa yang memberimu keberanian untuk secara pribadi mendirikan tempat eksekusi di sini dan sewenang-wenang mengeksekusi pedagang kekaisaran? Dia hanya seorang rendahan tingkat 7, pejabat. Apa kau pikir dia bisa melindungimu? Paduka Prefek, masalah ini sepenuhnya diprakarsai oleh bawahan ini sendiri. Xiaoqi hanya mengikuti perintah. Jika ada kesalahan, kesalahan sepenuhnya hanya ada pada bawahan ini. Kesalahan sepenuhnya hanya ada padamu. Apa kau tahu betapa pentingnya mereka bagi istana kekaisaran? Kota kekaisaran telah tanpa daging selama berhari-hari. 3 pedagang gandum besar itulah yang memasok daging untuk menyelesaikan krisis. Dan sekarang, mereka sudah memperoleh gelar pedagang kekaisaran. Kaulah yang sewenang-wenang mengeksekusi pedagang kekaisaran. Buktinya meyakinkan. Kejahatan dihukum pemusnahan 9 generasi. 3 babi hutan. Sudah cukup untuk diberikan gelar pedagang kekaisaran. Dan dengan demikian menindas rakyat jelata dan merajalela di pedesaan. Lalu jika aku punya 100 atau 1000 babi hutan, apakah aku bisa mengambil nyawamu? Kau rakyat jelata yang kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati prefek. Pengawal Paduka Prefek. Seret dia keluar. Eksekusi dia. Paduka Prefek. Tapi Xiaoqi menyelamatkan seluruh. Dia adalah dermawan 100.000 rakyat jelata Kabupaten Shou. Anda tidak bisa membunuhnya. Paduka, Xiaoqi adalah dermawan besar kami. Anda tidak bisa membunuhnya. Anda tidak bisa membunuhnya. Kamu tidak boleh membunuhnya. Anda tidak bisa membunuhnya. Kelancangan. Apa kalian mencoba memberontak? Dia secara terbuka menghina pejabat yang ditunjuk oleh istana kekaisaran. Kejahatannya tidak termaafkan. Namun, melihat bahwa dia mengizinkan kalian semua untuk makan sampai kenyang, aku bisa mungkin memberimu kesempatan. Xiaoqi, pejabat ini tidak menginginkan babi hutan keringmu. Kau hanya perlu hari ini menghadirkan 3 kepala. Pejabat ini kemudian akan mengampuni kejahatanmu. Babi hutan, kami sudah mencari di sekitar sini. Tidak ada satupun. Xiaoqi, hari ini kau tidak bisa melarikan diri bahkan jika kau punya sayap. Paman, mereka jelas tidak ingin membiarkan Xiaoqi hidup. Sekarang menangkap 1 babi hutan saja sulit, apalagi 3. Hari ini, kita tidak akan bisa pergi. Bukankah itu hanya 3 babi hutan? Aku akan memberikannya kepada Anda sekarang juga. Tunggu aku sebentar. Sistem, tukarkan untukku sekarang 3 babi hutan. Targetnya adalah ketiga orang itu. Tabrak mereka sampai mati. Diterima. Mengkonsumsi 1.500 poin kejutan. 3 babi hutan patuhi perintahku. Semuanya sudah siap. Serbu tempat eksekusi dalam 10 detik. Bukankah itu hanya 3 babi hutan? Buka mata Anda dan lihat. Lihat apa itu? Babi hutan. Babi hutan. Ini Paduka. Paman, dia benar-benar bisa mengendalikan binatang. Ini tidak. Paduka, aku akan mencari seseorang untuk membunuhnya sekarang juga. Kurasa yang pantas mati adalah kau. Paduka. Tuan Muda Xiao? Benar-benar pria yang saleh. Pejabat ini bodoh. Aku sangat menyinggungmu barusan. Mohon maafkan aku. Mudah untuk dikatakan. Selama Anda membunuh 2 orang ini, ketiga babi hutan ini akan menjadi milikmu. Benarkah? Benar sekali. Tuanku, Anda tidak boleh
Jika dia bisa, aku juga bisa. Aku mohon pada tuanku untuk memberiku kesempatan. Tuanku, aku memiliki kekayaan yang besar. Dan aku bersedia untuk menyerahkan semuanya. Aku bisa berburu 10 babi hutan. 10 ekor. Terlambat. Anda menandatangani taruhan hidup dan mati denganku. Dan Anda sudah kalah. Sekarang Anda tidak memiliki apa-apa. Palsu tuanku, itu palsu. Terimalah kekalahan saat Anda kalah taruhan. Tuan Muda Xiao sedang menyelamatkan seseorang. Namun Anda ada di sini, membuat keributan. Pengawal, seret mereka pergi dan hukum mereka. Tuanku, ampuni hidupku tuanku. Tuanku, ampuni hidupku. Fakta bahwa Anda membunuh kedua orang itu menunjukkan bahwa Anda masih memiliki hati nurani. Aku Xiaoqi menepati janjiku. Ketiga babi hutan ini adalah milikmu. Tidak hanya itu. Dapur bubur untuk jutaan rakyat jelata di dalam wilayah hukum Anda. Aku Xiaoqi akan bertanggung jawab untuk. Baik, Bagus. Tuan Muda Xiao, hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Yurisdiksi Prefect memiliki 1 juta korban bencana. 1 juta. Jutaan korban bencana ini, dengan sedikit nilai kejut yang aku miliki ini, aku khawatir aku hanya bisa mendukung mereka selama 1 hari. Aku harus selamat hari ini. Dan semua masalah akan teratasi dengan mudah. Prefect tuanku, Xiaoqi hanya berbicara karena semangat, cepat bicara karena kecemasannya. Aku memohon pada prefect tuanku untuk tidak tersinggung padanya. Tidak masalah, Tuan Muda Xiao bahkan bisa menjinakkan babi hutan. Mereka semua bisa dijinakkan jika dia mengirim 3 babi hutan tepat waktu setiap bulan. The film Pejabat was ini translated tentu saja and tidak akan narrated mempersulitnya. by M-Media. Selamat host, karena telah menyediakan bubur 5 kali. Anda telah menerima 1 paket hadiah misterius. Apakah Anda ingin membukanya segera? Buka. Selamat host, Anda telah mendapatkan otoritas 1 kali untuk menyediakan bubur kepada 1 juta korban bencana. Peringatan, jika rakyat jelata menjadi malas, sistem akan menghancurkannya secara paksa. Tidak buruk, hanya mengandalkan aku untuk memberi mereka makan. Tidak dapat menopang suatu negara. Mereka tidak bisa makan dengan cuma-cuma. Kita harus membuat semua orang bekerja. Adapun aku Xiaoqi, aku menepati janjiku. Aku berkata bahwa biji-bijian untuk jutaan rakyat jelata di dalam wilayah hukum Anda. Aku Xiaoqi akan menanggungnya. Namun, mereka tidak bisa makan makanan ini secara gratis. Mereka harus mengandalkan tangan mereka sendiri untuk bekerja. Kita harus menggunakan tenaga kerja untuk bantuan. Bekerja untuk bantuan. Dia benar-benar berhasil memikirkan itu. Bekerja untuk bantuan. Brilian, benar-benar brilian. Sekarang rakyat jelata dakianku diselamatkan. Tuan Muda Xiao adalah bakat yang hebat. Setelah situasi bencana stabil, pejabat rendahan ini pasti akan melapor kepada Kaisar untuk meminta jasa dan gelar untuk Anda. Xiaoqi, pernikahanmu sudah dekat, namun kamu berani mencari kesenangan di sini. Aku tidak. Aku bilang aku ingin pergi. Merekalah yang menghalangiku dan tidak mengizinkanku pergi. Aku bahkan marah pada mereka. Xiaoqi, kamu sudah berani ya? Kau membuatku memohon padamu untuk menikah. Cepat nikahi aku. Aku mohon padamu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu memohon padaku? Aku. Siapa yang berani menghentikanku? Aku akan marah pada siapapun yang melakukannya.